Coba bayangin, ada game yang saking hebohnya sampai bikin pemerintah turun tangan, perusahaannya rugi puluhan juta dolar, dan aturan main industri game langsung berubah total. Ini adalah cerita gimana sekelompok developer nekat dari Skotlandia, plus 2 bersaudara yang gila film gangster, dan beberapa deal bisnis cerdik, akhirnya ngebangun monster bernama Rockstar Games. Dari GTA sampai Red Dead, game mereka itu udah jadi bagian hidup kita. Tapi cerita asli mereka jauh lebih gila dari game-gamenya. Show me. Nah, buat ngerti kenapa mereka bisa jadi sebesar ini, kita harus balik ke akarnya. Bukan ke tahun 1998 pas logo R-Star itu muncul, tapi jauh sebelum itu, di sebuah kota kecil di Skotlandia. Cerita Rockstar itu berhubungan dengan sejarah studio bernama DMA Design yang dibuat tahun 1988 oleh David Jones. Dia bareng teman-temannya bikin kantor pertama mereka di atas toko Fish and Chips. Coba bayangin, dari tempat sederhana gitu, mereka bakal jadi terkenal sedunia. Awalnya, DMA ini sukses banget bikin game untuk komputer jadul. Game andalan mereka adalah game puzzle aneh tapi bikin nagih, namanya Lemmings di tahun 1991. Lemmings laku keras di mana-mana. Ini ngebuktiin kalau DMA itu emang jago bikin game. Tapi proyek mereka yang paling penting itu judulnya Race and Chase. Dan disinilah semuanya dimulai. Konsep Race and Chase itu simple tapi gila pada masanya. Kalian bukan jadi pahlawan, tapi jadi penjahat di kota yang bisa dijelajahin sebebas-bebasnya. Dan intinya, kalian bisa jadi orang jahat. Give up the money. This a raid. Game ini akhirnya ganti nama menjadi Grand Theft Auto. Dirilis tahun 1997, GTA pertama itu menanam semua ide gila yang bakal jadi ciri khas Rockstar. Kalian bisa nyolong mobil, kabur dari polisi, dan ngerjain misi-misi yang identik dengan kejahatan. Tapi, masih game 2 dimensi dengan POV dari atas. Belum seperti sekarang, tapi DNA-nya udah ada, bebas, rusuh, dan nyeleneh. Man, you. Better! I like that. Oke, jadi kita udah punya game keren dan studio hebat di Skotlandia. Terus gimana ceritanya mereka jadi Rockstar Games yang pusatnya di New York? Jawabannya ada di jual beli perusahaan. Pertama, tahun 1997, DMA Design dibeli sama penerbit Inggris bernama Gremlin Interactive. Tapi ini baru pemanasan. Setahun kemudian, di 1998, penerbit Amerika, Take-Two Interactive, melakukan langkah besar. Mereka membeli perusahaan Inggris lain, BMG Interactive, seharga 11 juta dolar. Nah, ini bagian pentingnya. BMG Interactive itu yang punya hak rilis Grand Theft Auto dan, yang paling penting, tim di DMA Design juga ikut dibeli. Jadi seperti satu paket. Hanya dengan satu deal itu, Take-Two dapat game potensial sekaligus otak di baliknya. Dari sinilah label Rockstar Games lahir, sebuah geng baru di New York yang tujuannya buat ngembangin bakat-bakat hebat dan liar ini. Rockstar Games resmi berdiri di Desember 1998, digawangi sama 5 orang inti atau disebut The Founding Five. Ada Sam Houser, Dan Houser, Terry Donovan, dan Jamie King dari BMG Interactive, plus Gary Foreman dari Take-Two. Tapi motor utamanya itu Houser bersaudara, Sam dan Dan. Mereka berdua ini fans berat film kriminal, film kultus, dan film cowboy. Mereka pengen bikin game yang sinematik, dewasa, dan penuh sindiran soal budaya Amerika. Misi mereka jelas, menolak game-game mainstream yang terlalu sopan dan bermain aman. Sam sebagai presiden dan Dan sebagai kepala penulis ingin membuat merek kuat. Mereka nggak mau jadi selebritis, tapi pengen karya mereka yang bicara. Ini strategi cerdas yang bikin identitas Rockstar jadi kuat banget. Nah, untuk mewujudkan game-game raksasa mereka, Rockstar nggak kerja sendirian. Mereka mulai ngumpulin tim-tim hebat dari seluruh dunia dan ngasih nama Rockstar di depannya. Rockstar North. Ini markas utamanya. Dulunya DMA Design di Skotlandia, sekarang jadi jantungnya seri GTA. Rockstar Toronto, tim ini ngerjain game-game keren kayak The Warriors. Rockstar San Diego, mereka yang bikin seri balapan Midnight Club dan yang paling penting, seri cowboy legendaris Red Dead Redemption. Rockstar Lincoln, tim ini tugasnya beda. Mereka bertugas untuk quality control, ngecek semua game Rockstar biar mulus saat dimainkan. Dengan punya banyak markas, mereka bisa keroyokan ngerjain satu proyek game raksasa. Makanya game mereka bisa sangat detail. Semuanya udah siap. Visi ada, duit ada, tim jago ada. Mereka cuma butuh satu gebrakan besar. Gebrakan itu datang Oktober 2001. Rilisnya GTA 3 di PS2 itu bukan cuma momen penting. Itu momen yang ngubah segalanya di dunia game. Lompatannya gila banget. Dari game 2 dimensi yang dilihat dari atas,
jadi dunia 3 dimensi orang ketiga yang bebas dijelajahin. Ini revolusioner. Konsep game sandbox atau terserah kalian mau ngapain aja jadi ngetop gara-gara game ini. Liberty City di GTA 3 itu terasa hidup. Tiba-tiba, kalian bebas bisa ngapain aja. Mau ikutin cerita utama boleh. Mau jadi supir taksi bisa. Mau bikin kekacauan doang bisa banget. Sensasi nyuri mobil mana aja di jalan itu udah seneng banget pada masanya. Dampak GTA 3 itu masif. Game ini jadi standar baru buat game open world. Banyak banget game lain yang niru, sampai ada istilah klon GTA. Game ini yang bikin Rockstar jadi raja baru di industri game. Di balik keajaiban ini, ada 3 orang kunci. Sam Houser, bos besar dan produser, dia yang punya visi. Dia yang nentuin rasa dari setiap game, dari musik sampai ceritanya. Dan Houser, penulis utama. Dia otaknya cerita dan dialog-dialog cerdas penuh sindiran yang jadi ciri khas Rockstar. Leslie Benzies, kepala eksekusi di Rockstar North. Dia yang nerjemahin semua ide gila jadi game yang beneran bisa kita mainin. Kombinasi mereka bertiga inilah yang ngelahirin generasi emas game-game Rockstar. Sukses sama GTA 3, Rockstar nggak santai. Mereka malah makin menjadi-jadi. Bikin game lain yang juga bikin heboh. Ada Manhunt di 2003, game super sadis yang bikin banyak negara ngelarang peredarannya. Terus ada Bully di 2006, yang sebelum rilis aja udah dituduh sebagai simulator bullying. Tapi, nggak ada drama yang lebih besar dari skandal Hot Coffee di tahun 2005. You wanna have some coffee? Ini momen dimana kebiasaan Rockstar main-main sama kontroversi akhirnya kena batunya. Singkatnya gini, ada orang yang nemuin kode game adegan dewasa yang disembunyiin di dalam GTA San Andreas. Kode itu emang sengaja dibuat, tapi dinonaktifkan biar gamenya nggak dapat rating adults only. Masalah terbesarnya adalah dari respon Rockstar itu sendiri. Awalnya mereka bohong, bilang kalau itu kerjaan peretas, tapi kebohongan itu kebongkar. Akibatnya fatal. Gamenya ditarik dari toko-toko besar. Perusahaan mereka kena gugat dan rugi sekitar 20 juta dolar untuk narik dan bikin ulang gamenya. Politisi sampai ikut-ikutan menyerang Rockstar. Skandal Hot Coffee ini jadi pelajaran pahit. Mereka sadar kalau bikin heboh buat marketing itu ada batasnya. Sejak saat itu, Rockstar jadi lebih hati-hati, meski tetap nakal. Gitu deh ceritanya guys. Cuma dalam beberapa tahun yang super sibuk, fondasi Rockstar Games terbentuk. Resep rahasianya itu campuran dari beberapa hal. Bakat dan ide gila dari tim DMA desain di Skotlandia, fisik keren ala film dari Houser bersaudara di New York, kepercayaan penuh dari bos besar mereka, Take-Two, yang ngebiarin mereka bebas berkreasi. Dan tentu aja gebrakan Grand Theft Auto 3 yang ngubah total cara kita main game. Tahun-tahun awal ini bukan cuma membangun perusahaan. Mereka membangun cara baru membuat sebuah hiburan. Mereka membuka jalan buat puluhan tahun dominasi, kontroversi, dan warisan yang masih kita rasain sampai sekarang. Oke, segitu dulu ceritanya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa pencet tombol like, subscribe biar nggak ketinggalan cerita lainnya, dan komen di bawah game Rockstar pertama yang kalian mainin apa. Sampai jumpa!